Firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Saksi bahasan kita adalah kalimat terakhir, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka sutra. Kita tahu sutra selalu mahal dan halus sekali. Bagi laki-laki diharamkan untuk dipakai di dunia, tapi akan menjadi pakaiannya insya Allah di surga. Ada ayat yang lain menyebutkan tentang jenis sutra itu sendiri, ya, ada dibaj, ya, ada istabrak dan ada dibaj. Ada sutra yang lembut, yang tipis, dan ada sutra yang tebal. Biasanya dipakai di musim panas dan musim dingin, ya. Bagi kaum wanita tentu dihalalkan, bagi laki-laki tidak boleh, diharamkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau pernah mengangkat emas di tangan kanan dan sutra tangan kiri, lalu mengatakan, dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Riwayat lain, siapa yang memakainya di dunia tidak akan memakainya di akhirat. Ya, memang ini nanti pakaian di surga. Selanjutnya adalah surah Al-Insan ayat 21. Ini silakan dibuka Al-Qurannya. Dan kita mulai dari ayat 12. Al-Insan ayat 12. Sudah buka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Dia Allah memberi balasan kepada mereka, para ahli surga, karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian dari sutra. Kemudian ayat 13-nya, muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, artinya santai-santai di atas dipan singgasana mereka. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Artinya di sana sudah saya jelaskan, di surga tidak ada lagi panas, tidak ada lagi dingin, tidak ada lagi malam. Semua cahayanya seperti matahari awal terbit. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan kalau dia pengen buahnya agak tinggi, maka akan mendekat dan mudah untuk dipetik. Dikatakan wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan atau disebarkan di antara mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Dan ini juga perlu kita tahu teman-teman sekalian, semua nama buah-buahan, nama makanan, nama minuman disebutkan dalam Al-Quran tentang surga, maka itu pasti baik buat kesehatan, ya. Termasuk apa saja yang sudah disebutkan, ya. Kemudian dikatakan, ini juga disebutkan jahe, kita sudah tahu manfaatnya sangat besar sekali. Ainam fiha tusamma salsabila. Yang didatangkan juga dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Maksudnya adalah minuman mereka ada air yang tercampur dengan jahe, itu akan datang dari mata air. Wa yutafu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan laki-laki yang muda. Istilah wildan tadi sudah saya bilang adalah bidadara, ya, yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, pelayan-pelayan yang banyak sekali, karena pernah saya jelaskan dan insya Allah akan ada riwayatnya,
tentang setiap orang di antara kita memiliki di satu istananya 10.000 pelayan. 10.000 pelayan, nggak digaji lagi. Dan wildanum mukhalladun, tampan-tampan, bersih-bersih, tetap muda. Kalau kalian melihat pelayan-pelayan itu, kalian akan mengira mereka seperti mutiara yang bertaburan. Ini Allah yang ceritakan ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kau melihat di sana di surga itu, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, dan ini bahasanya sundus ya. Dan juga sutra yang tebal, istabraq ya bahasanya. Dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak atau asawira min fiddah. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Yang dimaksud dengan bersih adalah rasanya tetap, tidak ada baunya kecuali yang wangi, dan cocok dan tepat untuk ditelan atau diteguk di tenggorokan. Lalu ayat terakhirnya di sini adalah ayat 22, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian, dan usahamu atau usaha kalian adalah disyukuri atau akan diberikan balasannya. Baik, ini saksi bahasan kita tentang masalah adanya pakaian ahli surga yang disebutkan tadi dari sutra. Selanjutnya adalah kita masuk penjelasan Nabi SAW. Hadis yang pertama adalah riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, "Man yadkhulul jannah yan'amu wa la yab'as wa la tabla thiyabuh wa la yafna syababuh." Siapa yang masuk surga maka ia mendapatkan kenikmatan dan tidak akan pernah menderita. Pakaiannya tidak akan pernah usang dan masa mudanya tidak akan pernah habis. Ini hanya patuh wahai muslimin, hanya patuh, jangan membangkang, dapat semua ini.